Apakah perbedaan antara pengalaman estetis dan pengalaman artistik di dalam kajian estetika? Rekan-rekan mahasiswa kuliah Seni Lukis Advance Kampus Lukis Pancing Explorer, kita meneruskan mata kuliah estetika, dan di buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai ini yang saya tulis untuk mata kuliah estetika di ISI Yogyakarta dulu. Ini adalah buku ajar awalnya ya, saya dapat ubah penulisan buku ajar, dan kita sampai ke bab tentang spektator ya, tentang seseorang yang menikmati karya seni. Menyiapkan bukunya sudah saya potret ya, kita pakai buku ini alhamdulillah sudah digunakan di banyak perguruan tinggi seni maupun ini ya, kajian-kajian budaya. Dan ini buku ini sudah cetak ketiga tapi sudah habis, jadi kalau teman-teman pengen membacanya bisa lewat yang digital ya, ada di Google Playbook ya, bisa scan barcode ini, atau nanti saya tulis di deskripsi ya. Baik, kita masuk ke bagian 3 yaitu subjek estetis, khususnya spektator ya. Kita ada di pengantarnya yang ini membahas tentang pengalaman estetis dan apa bedanya dengan pengalaman artistik ya. Meskipun nanti bab ini akan lebih menyoroti tentang pengalaman estetis, dan bab selanjutnya yaitu bab kreator, yang sekarang spektator, yang selanjutnya kreator, itu akan menyoroti pengalaman artistik. Nah, sekarang apa itu perbedaannya ya? Spektator adalah penonton atau orang yang menikmati objek estetis ya, bisa disebut penonton, bisa disebut pendengar ya kalau objek estetisnya seni musik misalnya ya, atau siapapun lah ya, dia sedang menikmati suatu karya. Nah, subjek estetis merupakan subjek atau seseorang yang menikmati atau menciptakan objek estetis. Jadi subjek estetis sudah kita pelajari ya beberapa pertemuan yang lalu. Kalau yang disebut subjek estetis itu kemungkinannya bisa dua ya, bisa orang yang menikmati atau menciptakan objek estetis. Kalau yang menikmati itu nanti masuknya ke spektator, kalau yang membuat itu masuknya ke kreator ya. Yang kreator nanti ketika dia intensif membuat karya seni, dia disebut sebagai seniman. Dengan kata lain, subjek estetis dapat berupa spektator maupun kreator ya. Jadi ada dua subjek estetis itu. Spektator juga disebut penikmat, penonton, pemirsa, atau pengamat ya. Jadi orang yang melihat karya atau mendengarkan karya. Sedangkan kreator searti dengan pembuat atau pencipta. Adapun kreator yang bertindak secara sungguh-sungguh dalam menciptakan objek estetis disebut seniman atau artis. Jadi tidak semua kreator adalah seniman, tidak semua kreator adalah artis. Nah, kalau istilah artis ini memang memiliki konotasi yang berbeda ya antara di Indonesia dengan di dalam bahasa Inggris ya. Artis dari bahasa Inggris, dari kata art. Art itu ART ya, art itu seni, dan khususnya seni rupa, dan khususnya seni murni ya. Seni murni ya, kalau sekarang ya patung, lukis, grafis gitu ya, seni murni. Art itu seni atau seni murni. Maka kalau ketika kita ngomong art itu ya sudah dia seni ya. Kalau music itu musik ya, kalau di bahasa Indonesia itu kan pakai seni musik ya, seni musik. Jadi kalau di bahasa Indonesia memang masih ditambah seni. Lukis itu bahasa Indonesianya ya seni lukis. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ya painting ya, tidak art painting gitu ya, tidak art painting. Musik ya music, bukan art music. Kalau di sini kan seni musiknya itu
perbedaan istilah ya. Nanti kita akan melihat peristilahan ini ketika membahas tentang objek estetis berupa karya seni. Nah, kalau yang menciptakan art itu artis ya, seniman itu ya artis ya. Kalau di sini artis itu terkait dengan selebritis ya, terutama ini ya, orang-orang pemain film gitu kan, pemain film atau penyanyi ya, disebut artis. Nah, seniman itu ya, artis itu ya seniman. Ketika menghadapi objek estetis, spektator akan mendapatkan pengalaman estetis. Nah, ini pengalaman estetis itu pengalaman yang dialami oleh spektator, oleh penonton tadi ya. Atau aesthetic experience, bahasa Inggrisnya aesthetic experience atau pengalaman estetis. Ini dibedakan dengan seniman yang membuat objek estetis. Saat itu seniman akan mengalami pengalaman artistik atau artistic experience. Jadi pengalaman artistik itu dialami oleh seniman yang sedang menciptakan karya seni. Pengalaman aesthetic experience itu dialami oleh penonton atau spektator. Istilah pengalaman estetis yang hanya digunakan untuk penikmat, bukan untuk seniman ya. Jadi pengalaman estetis itu penikmat. Digunakan dalam buku The Phenomenology of Aesthetic Experience oleh Michael Dufresne. Jadi si Michael Dufresne ini menggunakan istilah pengalaman estetis hanya untuk spektator. Menurutnya pengalaman estetis ada pengalaman spektator dan bukan pengalaman seniman. Dia secara tegas menyebut begini ya. Adapun istilah pengalaman artistik yang digunakan sebagai pengalaman seniman saat menciptakan karya seni dipakai dalam naskah Artistic Experience dalam jurnal Mind oleh Louis Arnold Wright. Ia mengatakan bahwa pengalaman artistik adalah pengalaman seniman saat menciptakan karya seni. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan di dalam estetika ya, dibedakan antara pengalaman estetis dan pengalaman artistik. Pengalaman estetis itu oleh pengamat, kalau pengalaman artistik itu oleh seniman, oleh pencipta karya seni. Perbedaan seperti ini juga digunakan oleh John Dewey. Jadi kalau kita membaca buku-buku estetika, menemukan dua istilah ini ya, kita mesti tahu ya, ini arahnya kemana. Istilah pengalaman pada pengalaman estetis merupakan maupun pengalaman artistik ya, istilah ini kita menitik beratkan pada istilah pengalaman ya. Istilah pengalaman pada pengalaman estetis maupun pengalaman artistik mengindikasikan bahwa pembahasan ini berada dalam ranah psikologi, ya kan? Psikologi kan hubungannya dengan apa yang ada di dalam mental ya, apa yang di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan, apa yang dialami. Sebagaimana pernah disinggung di muka, dalam klasifikasi Monroe, estetika yang membahas tentang pengalaman manusia disebut psikologi estetis ya. Dulu kita sudah membahasnya di dalam ini ya, estetika sebagai kajian multidisiplin ya. Coba nanti teman-teman yang lupa bisa dicari lagi di dalam materi tersebut ya, ada videonya. Dewey secara intens membicarakan pengalaman dan seni melalui buku Art as Experience yang diterbitkan tahun 1987. Dalam bahasa Inggris, pengalaman disebut experience, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut experia. Experia menjadi sumber kata empirik atau empiris yang berarti pengalaman melalui observasi. Ini nanti ada di dalam filsafat ada ini ya, genrenya khusus, ada mazhabnya ya, mazhab empirisme dengan mazhab rasionalisme. Kita tidak akan membahasnya sekarang. Keterlibatan langsung ya, empirik ini yang berarti pemahaman melalui observasi, keterlibatan langsung atau penginderaan objek. Experience dapat menjadi kata benda maupun kata kerja. Artinya dalam konteks ini kata itu dapat dipandang sebagai hasil maupun proses ya. Jadi pengalaman sebagai suatu kata benda ya, kita sedang membahas tentang
fenomena pengalaman itu. Kalau kita membahas tentang proses ya, bagaimana nilai-nilai mental di dalam atau hal-hal mental yang terjadi di dalam pengalaman itu. Sebagai hasil ya, dapat dipandang sebagai hasil maupun proses ya, dapat dipandang sebagai hasil maupun proses. Sebagai hasil, experience merupakan emosi yang dirasakan subjek estetis ya. Jadi merasakan senang, merasakan sedih, merasakan rindu, merasakan bahagia, itu adalah hasil, itu adalah experience. Dan sebagai proses, kata itu bermakna mekanisme kemunculan emosi pada subjek estetis. Bagaimana toh kok senang itu muncul? Nah, itu proses. Apa dulu yang terjadi ketika seseorang, ketika spektator itu merasa tidak senang terhadap suatu karya. Misalnya seperti itu, berarti dia membahas dalam aspek proses. Dalam bahasa Indonesia, kata pengalaman berakar dari kata alam, yang berarti merasai sesuatu. Kata alam ini berasal dari bahasa Arab alama, yang bermakna mengetahui ya. Mengetahui, jadi alama, alim, orang yang pintar, orang yang banyak ilmu. Dan kata yang terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim, ini juga membentuk kata ilmu. Ilmu, alim itu orang yang memiliki banyak ilmu. Terkait dengan ilmu, Munro menyatakan bahwa pembahasan pengalaman estetis tidak sekedar membicarakan masalah emosi, tetapi juga proses pemahaman. Karena emosi itu tidak bisa lepas dari pemikiran. Nah, nanti di bab selanjutnya kita akan melihat bahwa bagaimana emosi dengan pemikiran itu sangat-sangat memiliki kaitan yang erat. Bab ini khusus membahas subjek estetis yang berupa spektator ya. Jadi bab ke-6 ini tentang spektator. Nanti bab ke-7 tentang kreator. Sedangkan kreator akan dibahas dalam bab selanjutnya. Teori tentang persepsi, proses berpikir maupun emosi akan dibahas di sini untuk menimbang ulang perihal pengalaman estetis. Oke rekan-rekan, itu jadi perbedaan antara pengalaman estetis dan pengalaman artistik ya. Pengalaman estetis itu dialami oleh penonton ya, oleh spektator, sementara pengalaman artistik dialami oleh seniman ketika dia menciptakan suatu karya seni. Pengalaman estetis dialami oleh spektator ketika dia melihat objek estetis ya. Objek estetis tidak hanya seni, sudah kita bahas kemarin. Itu rekan-rekan, sampai ketemu di dalam materi estetika selanjutnya. Cukup sekian dan saya tunggu karya rekan-rekan di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.